Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi yang berjudul Black Flash Costing, Cost Accounting and Cost Management in a Just-in-Time Environment. Sebelum masuk kepada materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zalfa Reza dengan NIM 2310532021 yang bertugas menjadi pemateri pertama, dan ada rekan-rekan saya, Sakina Mawar dengan NIM 2310532050 yang bertugas sebagai pemateri kedua, dan ada teman saya, Fatia Azahra dengan NIM 2310533014 yang bertugas sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Gustia Latifa dengan NIM 2310532078 yang bertugas menjadi pemateri keempat. Masuk kepada materi. Materi pertama yaitu ada Just in Time. Just in Time merupakan sistem produksi yang komprehensif dan sistem manajemen persediaan di mana bahan baku dibeli dan diproduksi sebanyak yang dibutuhkan, serta digunakan pada saat yang tepat dalam setiap proses produksi. Nah, just in time ini sendiri berfungsi untuk menghasilkan produk pada tingkat kualitas dan kuantitas yang prima melalui cara yang paling efisien dan ekonomis serta tepat waktu, yaitu pada saat produk tersebut dibutuhkan oleh konsumen. Dalam arti luas, just in time ini adalah filosofi yang berfokus pada tampilan aktivitas yang dibutuhkan oleh segmen internal dari sebuah organisasi. Aspek fundamental just in time ini adalah yang pertama, semua kegiatan yang tidak memberi nilai tambah pada produk atau jasa, maka termasuk pada kegiatan atau sumber daya yang akan menjadi sasaran pengurangan atau penghapusan. Yang kedua, adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas tinggi dan melakukan hal yang benar dan sesuai standar agar tidak ada barang yang cacat dan tidak ada waktu untuk pengerjaan ulang. Dan yang ketiga, perbaikan terus-menerus dalam upaya kegiatan efisiensi. Dan yang terakhir, menyederhanakan dan meningkatkan visibilitas yang menekankan pada aktivitas penambah nilai. Ini akan membantu untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak menambah nilai. Nah, selanjutnya adalah manfaat just in time. Yang pertama, berkurangnya persediaan bahan baku dalam jumlah besar. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga, menurunkan biaya produksi dan laju produksi. Yang keempat, meningkatkan pengendalian mutu. Dan yang kelima, respon cepat terhadap pelanggan yang membutuhkan, sehingga menimbulkan kepuasan pada pelanggan. Selanjutnya yaitu just in time purchasing. Just-in-time purchasing mengatur penjadwalan pembelian agar barang tiba tepat saat dibutuhkan. Cara mengurangi waktu dan biaya pembelian yaitu pertama, mengurangi jumlah pemasok sehingga perusahaan dapat mengurangi sumber-sumber yang dicurahkan dalam negosiasi dengan pemasoknya. Yang kedua, penetapan harga dan tingkat kualitas yang dapat diterima dalam perjanjian jangka panjang dengan pemasok sehingga menghilangkan negosiasi untuk setiap transaksi pembelian. Yang ketiga, memiliki pembeli atau pelanggan dengan program pembelian yang mapan. Yang keempat, mengeliminasi atau mengurangi kegiatan dan biaya yang tidak bernilai tambah. Dan yang terakhir, mengurangi waktu dan biaya untuk program-program pemeriksaan mutu. Selanjutnya, materi perubahan pada akuntansi biaya. Perubahan akuntansi biaya akan menghasilkan hal sebagai berikut. Yang pertama, informasi biaya produk lebih akurat. Yang kedua, pengendalian yang lebih baik dari timbulnya biaya. Yang ketiga, mengurangi biaya sistem akuntansi. Nah, dalam lingkungan just in time, fokusnya adalah pada pengurangan biaya total untuk organisasi secara keseluruhan. Perubahan terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama, minimalisasi atau meniadakan keputusan disfungsional yang dikaitkan dengan sistem akuntansi biaya yang ada. Yang kedua, menguntungkan perbandingan variabel akuntansi terhadap variabel non-akuntansi dalam kontrol biaya. Dan yang ketiga, mengurangi biaya sistem. Banyak sistem akuntansi, biaya yang ada, mahal, rumit, dan memakan waktu bagi manajer dan akuntan. Elemen kunci just in time ini adalah menyederhanakan semua aktivitas, termasuk sistem biaya dan area operasional seperti pembelian dan produksi. Nah, materi selanjutnya yaitu implikasi untuk akuntansi biaya. Pembelian dengan just in time dapat mempengaruhi akuntansi biaya dalam beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan penelusuran biaya langsung. Dalam lingkungan pembelian tradisional, organisasi biasanya mengklasifikasikan biaya dari operasi dan fasilitas sebagai biaya tidak langsung. Akan tetapi, pada just in time, biaya operasi tersebut dapat dikelompokkan sebagai biaya langsung,
sehingga akan terjadi peningkatan penelusuran biaya langsung ke area retail individu atau lini produksi. Yang kedua, mengubah pool biaya yang digunakan untuk mengakumulasikan biaya. Pada proses pembelian tradisional, pemisahan pool biaya digunakan untuk kegiatan seperti pembelian, material handling, pemeriksaan mutu, dan fasilitas gudang. Biaya tersebut dialokasikan untuk departemen produksi dengan cara masing-masing biaya dialokasikan terhadap masing-masing departemen produksi, pembelian gudang, dan biaya terkait yang dikumpulkan dalam satu atau lebih pool biaya agregat dialokasikan ke setiap departemen produksi. Dan selanjutnya, ada just in time mengubah basis yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke departemen produksi. Survei metode alokasi biaya melaporkan bahwa ruang yang ditempati di gudang adalah basis alokasi umum untuk biaya pembelian dan bahan baku pada lingkungan tradisional. Di lingkungan just in time murni tidak ada gudang sehingga basis alokasi tidak tersedia. Yang keempat, mengurangi penekanan pada informasi varians harga pembelian individu. Dalam lingkungan pembelian tradisional, banyak organisasi menekankan pada perbedaan harga pembelian. Variabel harga pembelian yang menguntungkan terkadang dapat dicapai dengan membeli dalam jumlah yang lebih besar untuk mengambil keuntungan dari potongan harga atau dengan membeli bahan berkualitas rendah. Di lingkungan just in time, penekanannya adalah pada total biaya operasi, tidak hanya pada harga beli. Faktor-faktor tersebut adalah kualitas dan ketersediaan yang diberi penekanan lebih besar, bahkan jika disertai dengan harga beli yang lebih tinggi. Seperti biasa, sistem akuntansi biaya harus disesuaikan dengan aktivitas operasi yang mendasarinya. Dalam pembelian just in time, proses yang mendasarinya berfokus pada komitmen jangka panjang yang mengurangi total biaya operasi. Dan yang kelima, just in time mengurangi frekuensi atau detail pelaporan pengiriman pembelian dalam akuntansi internal. Dalam lingkungan pembelian just in time, jumlah pengiriman barang meningkat secara substansial. Organisasi telah berusaha untuk mengurangi biaya pemrosesan informasi dalam sistem akuntansi internal dalam satu atau beberapa cara berikut. Yang pertama adalah batching atau meringkas. Pengiriman pembelian individual untuk transaksi terpisah untuk setiap pengiriman. Yang kedua, dengan menggunakan sistem transfer elektronik di mana pesanan pembelian awal secara otomatis mengatur transfer data elektronik pada tanggal pengiriman dan transfer data elektronik pada tanggal pembayaran. Yang ketiga adalah reorganisasi bagian dagang. Nah, sekian materi dari saya, dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Sakina Mawar. Kepada Sakina Mawar, dipersilakan. Halo semua, perkenalkan nama saya Sakina Mawar. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang produksi just in time atau JIT. Nah, di sini ada pengertian proses produksi just in time, yaitu merupakan sistem produksi yang mengutamakan efisiensi dengan cara memproduksi suatu barang itu sendiri ketika ada suatu permintaan. Nah, ini dilakukan agar persediaan barang, proses dan bahan baku itu lebih efisien saat digunakan. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik dari aktivitas operasi. Yang pertama itu ada produksi dalam demand pool basis. Nah, di mana dalam sistem just in time ini proses produksi itu hanya dimulai ketika ada permintaan dari pelanggan dan atau tahap produksi berikutnya. Artinya barang bisa diproduksi itu tepat pada waktunya, bukan berdasarkan perkiraan, sehingga persediaan barang yang tersedia di gudang itu tidak menumpuk dan dapat meminimalkan biaya penyimpanan. Nah, selanjutnya yaitu ada penekanan terletak pada pengurangan lead time produksi. Nah, di mana di sini just in time itu menekankan untuk mengefisiensi waktu tunggu, di mana kayak pentingnya mengurangi waktu atau keseluruhan dalam proses produksi, mulai dari penerimaan bahan baku, barang jadi, hingga pengurangan lead time itu dilakukan dengan menyederhanakan aliran kerja. Nah, di mana seperti memperbaiki tata letak pabrik dan mengoptimalkan proses agar lebih cepat, efisien, dan tanpa hambatan. Selanjutnya itu ada yang ketiga, yaitu proses produksi akan terhenti jika barang dalam proses rusak. Nah, jadi di sini tuh dalam just in time, kualitas itu menjadi prioritas utama. Nah, jadi bila ditemukan barang yang rusak atau cacat, di sana proses akan dihentikan dan langsung menyelesaikan masalah di suatu proses tersebut. Tujuannya itu agar barang yang cacat itu tidak lanjut ke tahap berikutnya dan masalah dapat diselesaikan dengan cepat gitu. Nah, yang keempat yaitu ada
penekanan juga ada pada penyederhanaan aktivitas pada proses atau jalur produksi, di mana sistem just in time itu berusaha mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah, seperti pemindahan barang yang berlebih yang mengakibatkan waktu yang lama atau penyimpanan yang tidak perlu atau pemeriksaan yang berulang. Nah, jalur produksi itu dirancang sederhana mungkin agar aliran itu bisa lebih cepat dan lebih efisien tanpa membuang-buang waktu. Selanjutnya yaitu bagian B yang dimana meningkatkan penelusuran langsung pada beberapa biaya. Nah, jadi ada dua. Yang pertama yaitu ada perubahan pada dasar aktivitas produksi. Nah, yang sebelumnya biaya pada banyak aktivitas yang diklasifikasikan sebagai biaya yang tidak langsung, namun setelah penerapan just in time itu biaya menjadi biaya langsung. Nah, akan dialihkan menjadi biaya langsung. Selanjutnya itu ada perubahan pada kemampuan dalam menelusuri biaya pada jalur atau area produksi. Nah, itu membuat proses penelusuran biaya menjadi lebih mudah dan lebih hemat biaya atau yang bisa disebut cost efektif, sehingga biaya yang terkait dalam jalur tertentu dapat dicatat dengan tepat. Bagian selanjutnya yaitu mengeliminasi atau mengurangi cost pool untuk aktivitas yang tidak langsung. Nah, dalam just in time itu aktivitas yang tidak bernilai tambah itu dapat dihapus sehingga cost pool overhead itu makin kecil. Nah, di mana target eliminasi utama just in time itu yang pertama ada tempat penyimpanan untuk WIP atau persediaan barang dalam proses. Nah, yang kedua itu ada tempat penyimpanan untuk limbah atau unit yang dikerjakan ulang akibat terjadinya kecacatan. Nah, yang ketiga itu ada fasilitas yang menangani bahan untuk transportasi dari lajur produksi ke tempat penyimpanan. Nah, dikarenakan tempat penyimpanan bahan persediaan barang dalam prosesnya menipis, namun penggunaan transportasi dari lajur produksi ke tempat penyimpanan barang itu juga dapat dioptimalkan seperti penggunaan forklift. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan itu biaya overheadnya itu dapat turun. Selanjutnya materi pengurangan penekanan pada tenaga kerja individual dan varian biaya overhead, di mana pabrik yang mengimplementasikan sistem just in time itu mengurangi penekanan pada penggunaan tenaga kerja dan varian overhead. Nah, ini berbeda dengan pabrik yang masih menggunakan sistem tradisional, di mana akuntan internal ya itu berupaya membuat standar tenaga kerja dan overhead serta melaporkan varian dari standar tersebut. Nah, contohnya itu di mana jika ada masalah di proses produksi B itu di dalam sistem tradisional produksi A itu tidak ikut membantu. Nah, sedangkan di dalam sistem just in time itu tim dari sel A itu ikut membantu masalah di produk B. Nah, intinya di mana tradisional itu fokus pada varian individual, sedangkan di just in time itu berfokus pada kinerja keseluruhan pabrik yang dimana itu lebih kolaboratif dan varian itu hanya digunakan untuk melihat tren proses, bukan untuk membandingkan bagian-bagian tertentu. Nah, itu bagian E, yaitu mengurangi tingkat rincian informasi tercatat pada work ticket. Nah, sebelumnya work ticket ini merupakan lembar pencatatan biaya. Yang pertama yaitu di mana ada proses produksi itu diganti sehingga lebih sedikit material per produk jadi. Nah, karena proses itu telah disederhanakan, penggunaan material itu lebih jelas dan lebih terstandar. Yang kedua yaitu hanya bahan baku langsung yang tercatat pada work ticket. Nah, semua biaya lain dibebankan pada periode tersebut, di mana just in time itu mengeliminasi kebutuhan mencatat biaya overhead dan tenaga kerja per unit karena tenaga kerja itu tidak lagi menjadi biaya signifikan. Selanjutnya yaitu ada sistem job costing diganti menjadi proses costing atau backflash costing. Karena work in process hampir nol, perusahaan itu tidak perlu lagi menelusuri biaya setiap tahap proses seperti sistem job order. Nah, sebelum ada penerapan sistem just in time itu perusahaan menggunakan sistem job costing. Namun setelah adanya penerapan just in time, itu perusahaan menggunakan backflash costing yang dimana biaya itu dicatat hanya saat barang selesai atau saat produk terjual. Nah, ini tidak ada pencatatan pada tiap proses. Yang keempat itu ada tingkat rincian biaya tenaga kerja itu dikurangi. Itu ya just in time itu membuat tenaga kerja menjadi tidak lagi diukur per individu. Nah, jadi ada dua cara perusahaan untuk beradaptasi. Yang pertama itu tenaga kerja tetap dianggap biaya langsung,
tetapi tidak lagi dicatat per pekerja. Nah, eh, selanjutnya itu yang B, tenaga kerja diklasifikasikan sebagai biaya tidak langsung atau biaya periode. Nah, contohnya itu sebelumnya biaya tenaga kerja itu dihitung untuk menentukan per unit untuk menentukan HPP. Nah, setelah adanya just in time, biaya tenaga kerja dicatat sebagai biaya periode atau bagian dari overhead di bagian produksi tersebut. Baiklah, saya Fatia Zahra akan melanjutkan presentasi tentang penyederhanaan penetapan biaya untuk JIT. Nah, di filosofi JIT sendiri itu sangat sukses dalam mengurangi pemborosan dan yang paling krusial, meminimalkan tingkat persediaan baik dalam bahan baku, WIP maupun barang jadi. Nah, persediaan bergerak cepat. Namun, ini menimbulkan masalah bagi sistem akuntansi biaya tradisional sekuensial yang kita pelajari di akuntansi biaya. Nah, sistem tradisional terlalu kompleks, memakan waktu dan juga mahal untuk pelacakan persediaan yang jumlahnya kecil dan juga cepat habis. Nah, oleh karena itu, kita memerlukan sistem yang lebih ramping dan lebih cepat untuk memastikan informasi biaya produk tersebut tetap akurat dan relevan. Nah, ada dua solusi untuk hal tersebut, yaitu backflush costing dan juga land accounting, di mana kita pada sekarang ini kan juga membahas tentang backflush costing. Nah, yang pertama yaitu backflush costing, mekanisme intinya nih. Nah, definisi sederhana dari backflush costing ini adalah sistem akuntansi yang secara sengaja menghilangkan atau mengskip pencatatan jurnal dalam beberapa tahap persediaan. Biasanya pada akun WIP atau barang dalam proses yang menjadi korban untuk penskipan tersebut. Nah, kenapa akun WIP yang dihilangkan? Karena dalam lingkungan JIT, just in time, itu waktu yang dihabiskan produk di WIP sangat singkat dan saldo akhir di periode biasanya tidak material. Nah, makanya WIP ini yang dihilangkan. Nah, sistem ini tidak melacak biaya secara berurutan. Sebaliknya, biaya hanya dicatat untuk mencari titik pemicu atau trigger point tertentu. Contohnya, kita hanya mencatat bahan baku yang dibeli saat produk telah selesai. Nah, pada titik pemicu ini biaya dari tahap sebelumnya akan dikeluarkan atau dibuat mundur atau backflush. Itu yang dimaksud dengan backflush. Ke tahap berikutnya yang digunakan untuk proses backflush ini adalah biaya standar. Nah, ini adalah solusi taktis kita untuk mengorbankan pelacakan rinci demi kecepatan dan efisiensi sistem. Nah, selanjutnya nih kita mau lihat nih perbandingan dari kita menggunakan tradisional ataupun dengan menggunakan backflush. Nah, perbandingannya ini, slide ini menunjukkan perbedaan mendasar dari sistem tradisional yang kita lalui 4 tahap, yaitu ada kita membeli, WIP, FG, dan COGS. Nah, di dalam backflush costing, terutama versi 1, kita menggabungkan nih bahan baku dan juga WIP menjadi satu akun, yaitu material and in process control. Kita melewati proses transfer biaya yang detail ke WIP. Nah, kita juga melihat nih dalam alur pencatatan. Nah, tradisional itu sangat sequence, di mana sedangkan backflush membiarkan biaya menumpuk di satu akun lalu dikeluarkan secara langsung pada titik pemicu penyelesaian. Nah, selanjutnya kunci dari pencatatan backflush ini sebenarnya adalah jurnal saat unit selesai. Nah, intinya sistem ini sangat efektif asalkan persediaan kita memang minim jika tidak akan melanggar prinsip akuntansi tentang pengakuan aset. Nah, mungkin kita membahas sedikit nih tentang land accounting, di mana sebenarnya land accounting ini akan dibahas untuk kelompok selanjutnya. Land accounting ini adalah pendekatan yang lebih komprehensif. Ini bukan hanya sekedar tentang pencatatan, tetapi tentang mengukur kinerja yang sejalan dengan filosofi land manufacturing, di mana fokus pada land accounting ini pada aliran nilai value aliran nilai atau value stream, di mana aliran nilai itu tersendiri adalah seluruh rangkaian kegiatan yang menciptakan nilai, mulai dari penerimaan pesanan hingga pengiriman produk ke pelanggan. Ada 3 fitur kunci dari land accounting sendiri. Yang pertama, value stream accounting, yang kedua eliminasi biaya standar, dan juga yang ketiga sorot biaya non value added. Nah, jadi teman-teman,
kita sudah melihat nih bagaimana akuntansi manajemen lanjutan harus beradaptasi secara strategis. Nah, sistem operasi yang berubah atau JIT atau LAN menuntut sistem akuntansi ini juga untuk berubah. Nah, backflash costing sendiri memberikan efisiensi sistem. Kita memotong birokrasi pencatatan dan memberikan data biaya produksi yang lebih cepat. Sedangkan accounting mendorong budaya perbaikan nih, ia mengarahkan fokus ke aliran nilai dan memberikan insentif untuk menghilangkan pemborosan. Intinya dari kedua ini adalah untuk menyeimbangkan dua kebutuhan krusial. Nah, kebutuhan akan informasi yang akurat, terus dan informasi yang cepat serta biaya-biaya efektif untuk mengambil keputusan manajemen. Ini adalah tantangan dan peran utama kita sebagai akuntan manajemen di era modern. Nah, mungkin sekian materi singkat dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih sebelumnya pemateri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Agustia Latifa dengan NIM 23105328 akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai backflash costing. Nah, di sini definisi singkatnya itu merupakan suatu sistem akuntansi yang bekerja secara mundur, menghitung biaya dari output produksi ke belakang, bukan mencatat di setiap tahapannya. Nah, ini berarti itu backflash costing itu dia itu ketika barang itu sudah diproduksi baru dicatat. Nah, hal ini berbeda dengan sistem akuntansi tradisional yang biasanya pada setiap tahapan itu kita pasti akan melakukan proses pencatatan. Contohnya ketika kita melakukan pembelian, pemakaian bahan baku dan sebagainya itu pasti akan dicatat. Sedangkan backflash ini kita itu hanya mencatat pada bagian-bagian yang penting saja dan dipadatkan gitu proses pencatatannya agar lebih cepat. Dan backflash ini memiliki keterikatan yang sangat erat gitu dengan JIT, di mana mereka ini sama-sama memiliki konsep yang sama, yaitu ingin menyederhanakan aliran produksi, yang dimana kalau JIT ini memastikan bahwa persediaan itu mendekati dengan angka 0 sehingga mengurangi untuk biaya inventory dan sebagainya gitu. Nah, mengapa backflash ini penting dalam JIT? Itu yang pertama, ada inventaris minimal, dan inventaris minimal tentu saja barang dalam prosesnya juga minimal dan barang jadinya minimal, sehingga untuk proses tracking detail antar akun itu bakalan tidak perlu, karena mereka itu hanya sifatnya sedikit-sedikit. Nah, yang kedua itu akan ada penyederhanaan administrasi akuntansi, karena tidak dibutuhkannya yang tracking detail tadi, sehingga proses administrasi akuntansi ini tentu saja akan menjadi lebih sederhana. Dan yang ketiga itu ada mendukung filosofi lean manufacturing, di mana di sini lean manufacturing itu adalah ketika proses itu selesai itu baru kita untuk mempercepat untuk menciptakan proses produksi yang lebih efisien gitu loh. Jadi ketika kalau di backflash ini ketika produk sudah selesai itu baru kejual, itu akan menciptakan efisiensi terhadap proses produksi tersebut. Nah, jadi di backflash ini itu kita akan berpikir bagaimana kalau kita mencatat biaya itu tidak saat terjadi, tetapi setelah tahu berapa sih yang akan diproduksi. Nah, jadi di job order ini dapat kita bandingkan dengan job order dengan proses costing dan juga backflash costing. Nah, kalau job order costing itu kan dia itu akan menghitung biaya berdasarkan jobnya gitu, berdasarkan tahapannya gitu, berdasarkan kerjaan yang mereka lakukan. Kalau proses itu biasanya lebih kepada kayak misalnya perusahaan semen itu melakukan produksi secara massal, sehingga mereka akan lebih ke prosesnya itu costingnya. Sedangkan backflash tadi adalah ketika kita itu melewati beberapa step dalam proses pencatatan. Nah, ada beberapa aspek yang bisa menjadi pembanding, yaitu pertama kapan biaya dicatat. Nah, kalau job order costing itu adalah ketika setiap tahapan produk dan proses juga begitu. Sedangkan backflash adalah ketika setelah produksi tersebut selesai. Nah, bagaimana dengan akun barang dalam proses? Itu kalau di job order itu ada dan sangat detail gitu, karena job order ini biasanya mereka itu mempunyai produk yang beragam gitu. Dan juga begitu dengan proses, mereka juga punya akun barang dalam proses juga itu detail. Sedangkan dalam backflash costing itu minimal atau malah tidak ada gitu. Nah, kalau jadi cocoknya itu di mana? Kalau job order nih cocoknya itu ketika ada
barang custom gitu loh. Kalau di proses itu adalah ketika adanya produksi standar, itu kayak produksi secara besar-besaran gitu. Nah, kalau black box costing itu adalah ketika perusahaan itu menerapkan sistem JIT. Nah, dalam jumlah jurnal itu, kalau job order costing itu mempunyai jurnal yang lumayan banyak ya, bisa sampai 50 sampai 100-an, karena harus mencatat kayak mulai dari proses pembelian sehingga barang jadi hingga penjualan. Dan proses costing pun juga begitu, juga banyak gitu loh. Nah, sedangkan backlog costing ini kita itu akan memperpadat jurnal ini dan bisa menjadi kurang dari 10. Nah, bagaimana dengan trackingnya? Nah, kalau job order itu kan dia per job atau per order gitu, atau per setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan proses itu per proses yang mereka lakukan, misalnya proses perakitan bahan baku dan sebagainya. Nah, sedangkan backlog itu berdasarkan berapa sih output akhirnya yang mereka hasilkan. Nah, lalu bill of material. Nah, kalau bill of material itu dia itu pertama adalah unit per job. Jadi untuk perhitungan biayanya itu adalah satu unit itu berapa biaya untuk per jobnya. Sedangkan dalam proses itu mereka menerapkan adanya biaya standar. Sedangkan kalau di backlog itu ada biaya standar dan juga biaya aktual yang sangat ketat. Nah, lalu yang terakhir itu adalah adanya best practice industri, yang dimana kalau di job order costing ini biasanya digunakan pada kayak perusahaan yang kayak printing, kayak percetakan dan sebagainya. Kalau misalnya proses itu biasanya kayak yang barang-barang sama kayak semen dan barang semen, produksi makanan dan juga sebagainya. Sedangkan di black cost costing itu biasanya adalah seperti otomotif, seperti teach dan sebagainya. Nah, di black box ini kita itu mempunyai 4 titik pemicu gitu loh, dan ini tuh kan menjadi penentu kapan sih jawaban ini akan terbuat. Biasanya ada 4 titik pemicu, yaitu A, B, C, dan D. Nah, yang pertama itu dimana di titik pemicu yang pertama itu merupakan proses ketika kita itu melakukan pembelian material gitu loh. Yang kedua itu adalah ketika kita itu akan melakukan pencatatan barang dalam proses. Dan yang ketiga itu adalah ketika kita melakukan pencatatan barang jadi. Dan keempat itu baru kita melakukan ketika kita mencatat penjualan. Nah, jadi dari 4 titik pemicu ini kita dapat memilih titik pemicu mana yang akan kita gunakan dan titik pemicu mana yang akan kita hilangkan gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis titik pemicu yang biasanya digunakan. Itu yang pertama varian 1, yaitu 3 titik pemicu. Jadi dia tuh hanya menghilangkan 1 titik pemicu saja. Dan ini contohnya seperti kayak yang dia menggunakan A, B, dan D. Karena itu ketika beli barang, lalu barangnya selesai, lalu barangnya dijual. Jadi ini dia akan menggunakan titik pemicu A, C, dan D, sehingga titik pemicu yang ketika barang dalam proses itu dihilangkannya. Nah, untuk titik pemicu ini itu merupakan titik pemicu yang paling aman dari segi kontrol, sehingga dia itu akan masih punya akun barang dalam proses yang terpisah, dan biasanya itu digunakan oleh perusahaan yang baru transisi ke JIT. Nah, varian kedua itu dia hanya menggunakan 2 titik pemicu, di mana titik pemicunya itu contohnya itu seperti kayak hanya menggunakan titik pemicu A dan juga hanya menggunakan titik pemicu D, yaitu saat membeli bahan baku dan menjual barang. Nah, keunggulannya itu akan mendorong manajer itu untuk meminimalisir inventory, sehingga biaya konversi seperti biaya tenaga kerja, biaya dan biaya lain-lain itu akan menjadi period cost gitu. Nah, lalu fokusnya itu lebih pada penjualan, dan itu lebih simplifikasi maksimal, lebih simple, dan juga kontrolnya itu akan lebih seimbang. Nah, varian ketiga itu hanya menggunakan 1 titik pemicu atau radikal, yang jadi ini hanya dicatat ketika penjualan barang jadi. Di inventaris bahan baku itu otomatis akan 0,
barang dalam proses juga nol dan cocok untuk JIT yang sempurna. Contohnya itu kayak Dell dan McDonald gitu. Dan ini tentu saja ada resikonya jika ada error gitu. Nah, contohnya contohnya di sini ada kayak perusahaan Silicon Valley Computer SVG, yang dia itu merupakan perusahaan memproduksi keyboard untuk komputer pribadi di bulan April. Nah, di sini untuk prosesnya itu dia itu dapat dicontohkan akan menggunakan black box secara 2 titik pemicu, di mana 2 titik pemicunya itu adalah ketika saat membeli bahan baku dan juga saat melakukan penjualan. Sehingga untuk saat ketika membeli, entry-nya itu tentu saja pembelian bahan baku, kreditnya itu akun payable ataupun cash gitu loh. Lalu entry keduanya itu adalah biaya konversinya terjadi, itu conversion cost, dan debit kreditnya adalah various account. Nah, lalu pada akhir periode itu akan dilakukan jadi black box yang secara menggunakan dua titik pemicu itu, dia itu akan menghasilkan cuman sekitar 6 akun gitu loh, 6 entry, dibandingkan dengan job order yang bisa sampai 50 sampai 100 entry gitu. Nah, namun keunikan dari dua titik pemicu ini adalah biaya konversi itu tidak dialokasikan ke finished good inventory, karena biaya konversi ini tadi dibebankan kepada period cost atau biaya periode, dan inventarisnya itu hanya dapat mengalokasikan biaya bahan baku, dan ini tuh akan mendorong manajemen tuh untuk meminimalisir inventory-nya. Nah, mengapa perusahaan memilih untuk menekan black box costing ini? Itu yang pertama itu penyederhanaan akuntansi, yang mana di sini jurnal itu dapat berkurang dari yang 50-an, itu menjadi kurang dari 10. Dan yang kedua itu barang dalam prosesnya itu akunnya itu dapat dihilangkan ataupun diminimalkan. Ketiga itu dapat closing buku lebih cepat. Nah, alasan yang kedua itu selaras dengan filosofi JIT, karena filosofi JIT itu adalah untuk meminimalkan inventaris, dan sehingga mereka itu lebih dapat fokus pada penjualan bukan pada produksi, dan biaya konversinya itu dapat dijadikan sebagai period cost. Dan yang ketiga itu adalah efisiensi operasional, karena otomatis kalau nggak ada inventory itu biaya maintenance itu bakalan lebih rendah ya, dan staf akuntansi itu bakalan lebih fokus ke strategis daripada ke pencatatan. Dan tentu saja hal ini juga didukung oleh adanya kemudahan dari ERP. Nah, lalu pelaporan itu akan lebih cepat gitu loh. Ini adalah alasan keempat, karena tentu saja financial statement itu bakal lebih cepat, dan real time inventory itu bakal lebih bagus gitu loh, dan decision making itu bakal lebih responsif. Nah, mungkin kesimpulan dari black box costing ini dan hubungannya dengan JIT itu adalah black box costing adalah strategi untuk operasional yang excellent. Operational excellent itu adalah operasional yang kayak memang sudah mantap gitu loh, sudah bagus, sehingga ini tuh akan menciptakan operasional sudah efisien, sudah bagus, sudah teratur, dan juga menghasilkan hasil maksimal gitu loh. Dan dalam lingkungan JIT ini kita tidak bertahan pada biaya pada setiap proses saja, namun kita melihat produksinya bagaimana, dan akuntansinya akan menyesuaikan dengan realitanya saja. Mungkin sekian presentasi dari saya, Jika ada salah dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.